Di sini perasaan Bunga mulai berangsur-angsur membaik tuh bro. Mulai tenang tuh Bunga. Dia duduk di samping kasur, niatnya mau rebahan nih ceritanya. Tapi belum sempet bro. Bunga ini ngerebahin badan. Tiba-tiba, hey bro, makasih udah klik video Mas Im Bagaskara. Ya, di episode kali ini kita dapat cerita dari teman kita nih yang bernama Bunga. Jadi bro, Bunga ini baru 3 bulan nih menikah. Saat itu Bunga dan suaminya yang bernama Reza liburan tuh ke suatu tempat naik motor. Karena keasikan tuh mereka kemalaman buat pulang ke rumah. Bunga dan suaminya mutusin tuh buat nyari hotel atau penginapan buat bermalam. Pas nyari-nyari penginapan tuh, Bunga dan suaminya ini diikutin oleh bapak-bapak naik sepeda motor. Ngapain juga itu bapak-bapak ngikutin Bunga? Bunga di situ ngerasa risih dan merasa terancam. Dan gak lama akhirnya mereka nemuin tuh sebuah hotel. Tapi bro, di hotel inilah Bunga dan suaminya mengalami sesuatu yang mengerikan. Jadi, gimana sih ceritanya? Jadi di suatu malam sebelum tidur, Bunga ini ngerengek tuh ke suaminya yang bernama Reza. Ternyata Bunga ini pingin liburan bro. Dia ngerengek-ngerengek terus tuh ke si Reza. Sampai si Bunga ini ngeluarin jurus andalan wanita, yaitu set 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 set, set. Ngambek. Ya, ngambek bro. Reza yang kehabisan cara akhirnya nurutin tuh keinginan istrinya buat liburan. Singkat cerita, hari H pun tiba. Mereka liburan tuh ke suatu daerah pegunungan. Jadi daerah ini banyak banget tempat wisata kayak danau, air terjun, puncak, dan yang terpenting wisata kuliner. Sebut aja daerah itu dengan daerah X. Mereka liburan naik motor biar nggak ribet. Sebenarnya mereka ini punya mobil bro, tapi kata si Reza biar lebih romantis kalau naik motor. Romantis bro. Udahlah tuh kan, akhirnya mereka berangkat tuh. Singkat cerita mereka sampai tuh di daerah X. Bunga seneng banget tuh, udara yang sejuk, daerah yang masih alami. Udah tuh pokoknya Bunga ini seneng banget. Yang mereka tuju pertama yaitu danau. Setelah puas, mereka lanjut nyari penginapan di daerah puncak. Setelah ketemu tuh mereka santai-santai tuh di penginapan itu. Malam hari mereka nongkrong di kafe yang ada di puncak itu sambil ngelihat city light dari atas. Pokok romantis banget lah. Seolah-olah dunia ini milik mereka berdua. Dan singkat cerita, esok paginya mereka jalan-jalan di kebun teh dan siang hari mereka check out lalu lanjut jalan ke air terjun. Untuk menuju ke air terjun mereka harus mendaki selama 30 menit. Udah tuh akhirnya mereka sampai di air terjun. Entah mengapa Bunga ini betah banget di air terjun tersebut. Sore harinya mereka baru turun dari air terjun dan pas di tengah perjalanan tuh turun hujan deras. Mereka neduh tuh di sebuah warung. Di situ banyak banget pengunjung yang ikut neduh. Mereka baru bisa turun setelah sholat maghrib. Pas nyampe di parkiran motor, si Reza ini ngajak buat nginep semalam lagi. Karena Reza ini kasihan lihat Bunga yang udah kecapean. Akhirnya mereka cari tuh penginapan. Pas keluar dari parkiran, mereka didatangi tuh sama seorang bapak-bapak pakai sarung yang disampirin di pundaknya. Bapak-bapak itu tanya, mau kemana? Dijawab tuh sama si Reza kalau mereka mau nyari penginapan. Setelah bilang gitu mereka jalan buat nyari penginapan dan rata-rata penginapan udah pada penuh. Dan di sini Bunga ngelihat ke belakang kalau si bapak-bapak tadi terus ngikutin mereka. Bunga di situ ketakutan bro, pikirannya udah macam-macam. Takutnya si bapak-bapak itu mau nyelakain mereka. Dan itu juga yang dirasain sama si Reza. Mereka jalan, si bapak ikut jalan. Mereka berhenti, bapak itu ikut berhenti. Mereka terus nyari tuh penginapan sampai ke dalam-dalam kampung. Akhirnya
mereka nemu tuh sebuah hotel. Mereka masuk tuh ke situ. Saat parkirin motor, Bunga ngelihat bapak itu berhenti bentar sambil ngelengin kepala. Lalu bapak itu pergi. Singkat cerita, mereka masuk tuh ke hotel tersebut. Tapi tiba-tiba Bunga ngerasain kalau hotel ini aneh, sepi banget dan hawanya nggak enak. Di sini si Reza berusaha tuh buat nenangin si Bunga. Pas masuk ke hotel tuh tiba-tiba bulu kuduk Bunga ini pada berdiri. Nggak tahu kenapa Bunga ini ngerasa was-was. Sempat ingin ngajak suaminya buat nyari penginapan lain, tapi Bunga juga takut sama si bapak-bapak tadi. Akhirnya Bunga ini kuat-kuatin tuh sambil nunggu Reza ini check-in. Bunga ini ngamatin tuh seluruh isi ruangan lobby. Nggak lama si Reza ini manggil buat masuk. Sayang sini. Mereka jalan tuh naik ke lantai 2. Bunga pegangin tuh lengan suaminya kenceng-kenceng. Pas sampai lantai 2 mereka lewatin tuh lorong. Lorongnya ini bro remang-remang, menyeramkan, dan suasananya sunyi banget. Sampai-sampai suara kaki mereka ini kedengeran menggema. Akhirnya mereka sampai tuh di kamarnya. Kamar mereka ada di tengah-tengah lorong. Pas buka pintu kamar tuh, bus. Kayak ada angin ngenai muka mereka. Pas udah masuk, Bunga langsung nyalain tuh lampu kamar. Cetek, nyala tuh lampu. Di sini perasaan Bunga mulai berangsur-angsur membaik. Mulai tenang tuh Bunga. Dia duduk tuh di samping kasur, niatnya mau rebahan. Tapi belum sempet Bunga ngerebahin badan tuh, tiba-tiba bus. Bunga nyium bau wangi banget, dan seketika itu juga bulu kuduk Bunga ini merinding. Dan gak lama kedengeran suara wanita lagi nembang. Wah, sontak Bunga langsung peluk tuh si Reza. Bunga ngerasain kalau si Reza ini juga ketakutan bro. Makin lama suara itu makin deket, dan suara itu berhenti tepat di depan pintu kamar mereka. Si Reza ngedeket ke pintu buat ngelihat siapa sih yang ada di luar sana. Kalau kalian tahu biasanya kan ya, pintu hotel ada lubang kecil tuh buat ngintip kan ya. Si Reza ini intip tuh siapa sih malam-malam lagi nyindir. Selesai ngintip, muka si Reza bro pucet banget. Yang artinya si Reza ini ngelihat sesuatu yang sangat menyeramkan. Terus apa bro yang dilihat sama Reza sampai mukanya pucet gitu? Reza di situ nggak ngomong apa-apa. Dia ambil HP-nya dan duduk di sudut kasur. Bunga yang ngelihat tingkah aneh suaminya tuh ditanyain, "Kenapa mas?" Reza nggak ngejawab dan cuman nyium keningnya si Bunga. Romantis banget bro. Dan tiba-tiba cetek, lampu kamar mati. Bunga di situ bener-bener ketakutan banget bro. Bunga nangis di situ. Si Reza nyalain tuh senter dari HP-nya dan tiba-tiba bek, tangan Reza bro meluk kenceng si Bunga. Reza langsung pakai tasnya. Di sini Reza bisikin Bunga, "Sayang, pegangan. Jangan lepasin peganganmu ya." Reza berdiri tuh dan dia jalan keluar sambil tangannya meluk Bunga dan tangan lainnya megang senter. Di situ Bunga nggak mau buka matanya bro. Mereka keluar tuh dari kamar. Bunga ngerasain tuh pegangan tangannya Reza ini makin kenceng, dan gak henti-hentinya si Reza ini bro baca ayat kursi. Dan tiba-tiba Reza ini ngedekep istrinya sambil teriak, "Minggir, saya mau pergi. Saya nggak ada niatan buat ganggu kamu." Di situ Bunga ngedenger Reza baca ayat kursinya ini makin kenceng, dan gak lama Reza ini nyuruh buka matanya Bunga pelan-pelan. Dan pas matanya Bunga ini kebuka, Bunga ngelihat kalau itu hotel udah berubah. Temboknya hitam, banyak lumutnya, material berserakah di sana di sini. Dan si Reza ini bilang, "Ayo hati-hati kita turun, jangan lepasin tanganku ya." Pas sampai di bawah, mereka ngelihat banyak banget warga. Di situ Reza langsung ngucap, "Alhamdulillah." Dan salah satu dari warga itu adalah si bapak-bapak yang terus ngikutin mereka. Di situ ada satu perempuan yang langsung meluk Bunga.
Ya Allah, Nduk, kamu nggak kenapa-napa kan? Bukan, di situ cuman bisa nangis. Dan pas Bunga ngelihat itu hotel, itu hotel udah berubah banget bro. Kayak bukan hotel, itu bangunan besar, gelap, dan udah hancur banget. Bahkan ada beberapa tembok yang tinggal separuh bro, dan sebagian besar atapnya udah hilang. Di situ bapak-bapak yang ngikutin mereka terus tuh nyuruh mereka mampir ke rumahnya. Nama bapak itu adalah Pak Dio. Dan si perempuan itu adalah istrinya Pak Dio, namanya Bu Wiwi. Rumah Pak Dio dari bangunan itu cukup jauh bro. Rumahnya dekat dengan parkiran air terjun. Dan singkat cerita, mereka sampai tuh di rumahnya Pak Dio. Sampai di rumah Pak Dio, mereka disuruh mandi tuh karena pakaian mereka udah basah dan kotor banget. Setelah mandi, mereka dikasih teh hangat. Ternyata bro, Pak Dio ini orangnya baik banget dan ramah. Setelah itu mereka disuruh untuk istirahat dulu di situ. Dan singkat cerita, pagi harinya Pak Dio ini menceritakan kenapa Pak Dio ngikutin mereka terus. Pak Dio ini ngelihat kalau Bunga ini diikutin oleh sosok kuntilanak merah. Dan biasanya kalau udah diikutin, maka orang itu akan ditemukan di bangunan itu. Sebenarnya bro, di bangunan itu bukan hotel, tapi itu bangunan bekas tempat sekte aliran sesat. Makanya bangunan itu jauh dari pemukiman. Makanya bro, Pak Dio ngikutin mereka terus. Pak Dio tahu kalau mereka berhenti di bangunan itu. Pak Dio ini manggil beberapa warga buat nyamperin mereka, termasuk beberapa orang yang ngerti tentang hal-hal gaib. Setelah sarapan, mereka pamit tuh ke Pak Dio dan gak lupa mereka minta maaf karena udah curiga. Dan juga gak lupa ngucapin terima kasih. Di situ Pak Dio ngasih uang 50.000 yang dia temukan di meja hotel. Di situ Pak Dio ngasih uang 50.000 yang dia temuin tuh di meja hotel. Reza ingat kalau itu uang deposit. Reza tambahin uang itu terus dia kasihkan tuh ke si Pak Dio. Tapi Pak Dio ini nolak. Pak Dio bilang kalau itu tanggung jawabnya sebagai kepala desa di daerah tersebut. Di situ Bunga kaget banget bro dan langsung terus-terusan minta maaf ke Pak Dio. Setelah itu Bunga dan Reza pulang ke rumah. Oke bro, gimana ceritanya? Yang jadi pertanyaan, apa sih yang dilihat Reza selama di hotel itu? Tunggu di part selanjutnya. Bagi kalian bro yang belum subscribe, ayo subscribe dulu biar gue lebih semangat untuk nyeritain cerita horor atau mistis ke kalian. Gue pamit undur diri dan sampai jumpa di cerita selanjutnya. Bye bye. Ya langsung pucet tuh bro. Reza di situ cuman diem aja. Shock lah bro. Di situ Reza terus baca amalan-amalan doa. Yang juga banyak yang hilang bro dan